16. 16. Betul. Tapi Kak, aku coba turun dulu Kak, naik lagi boleh ya Kak? Soalnya kecil nih handphone aku tadi. Pas aku dinaikin aku lagi angkat telepon tadi. Aku naik lagi ya Kak ya? Bentar ya, nggak lama ya? Silakan. Ya, hidup kekal Ibu Yesus Kristus. Itu udah dijawab, Mikael. Hidup keselamatan dari Yesus Kristus. Kan udah dibantu jawab. Aduh. Ibron, Benbet. Ya, Ica. Iya, mau nanya apa? Ya. Ica makan babi ya? Makan. Makan. Bukankah dalam Bible mengatakan yang babi itu haram? Yang mengatakan itu siapa? Oh, lah. Tak ada orang mengatakan babi itu haram. Babi halal loh. Tak ada haram loh. Sama mah. Perjanjian lama mengatakan dia haram kan? Tak ada loh. Tak ada mengatakan haram. Haram itu enak. Tapi itu enak. Tak ada haram. Halal babi itu bagi orang Kristen. Apalagi orang-orang Batak. Orang Batak makin hosip. Nah. Orang Cina bilang makan hosip. Hosip. Sit. Babi tak ada haram. Babi itu halal semua. Tak ada haram-haram. Halal. Apalagi orang Batak. Orang Batak makan babi macam tuh enak hosip. Cina bilang. Aku tak ada malah lo. Muka aku memang begini lo. Wah punya muka emang macam ni lo. Tak ada muka malah lo. Emang wah punya muka tuh. Ini punya alis Ay punya alis ini macam ini emang saya punya muka nih macam ni lah. Muka sangar lah. Tapi tak ada malah lah. Ya. Sikit-sikit pulang kampung. Nah, tanya apa lagi kak awak ni? Lanjut lagi Kak ya? Ya, bentar ya, sekejap ya. Saya nak tanya dulu sama si Brown ya. You nak tanya apa lagi kah? Ada yang nak ditanya lagi? Hanya makan babi saja kah yang pengen ditanya makan haram apa tak? You punya suara ini macam sikit-sikit tak banyak Boleh tak you besarkan dikit? Dia cukup besar tu. You kasih besar you punya suara. Pasal you punya suara sangat kecil. Tak ada gede-gede. Tak ada besar. Itu macam. Boleh kasih besar dikit? Saya punya muka macam ni ya teman-teman ya. Saya punya muka emang ini macam. Tak ada dibilang. Kalau saya nak senyum juga. Muka saya memang macam marah. Tapi saya punya muka tak ada marah sama sekali. You orang jangan takut saya punya muka. Emang saya punya muka macam ni lah. Kenapa Ica tak gunakan hijab lagi? Pasal saya bukan ortodok. Saya sudah cakap sama awak tu dah. Saya cakap saya tu cuma memperkenalkan. Terima kasih Tondel. Munuluhun. Nikana tak pakai, bukan ortodok pun pakai tudung je. Nikana ortodok. Kalau dia tak ortodok, dia pakai macam tu, dia jadi apa? Saya pun bisa marah sama dia. Pasal dia bukan ortodok. Apa pasal dia pakai macam tu? Dia mau gereja mana? Hanya pakai saja kah di sosial media kah? Kalau dia pakai, kalau misalkan dia tidak ortodok, saya juga bisa marah dia punya. Pasal apa? Tidak boleh lah.
pasal apa? Kita punya Katolik juga orang biasa itu tak ada pakai. Tapi kalau dia biarawati itu ada pakai. Gitu. Saya punya muka emang macam ni ya. Saya punya muka macam ni ya. Saya tak ada marah-marah ya. Saya tak ada marah-marah. Emang saya punya muka macam ni. Pasal saya punya alis tu garang sekali. Okey, lanjut. Okey, saya tanya dulu. You jangan kata lanjut-lanjut. Saya nak tanya dulu. Dia sudah kelar apa belum? Dia punya cakap. Bagaimana terimbang? Sudah kelar kan you punya pertanyaan? Hah? Apa dia? You sudah kelar kah? You punya pertanyaan? Ada lagi yang you kata, yang you question? Tahu. Tak tahu. Apa dia? Hanya kata itu babi haram apa tak? Ada lagi. Ada lagi? Apa coba saya nak dengar? Tuhan Bapa tu you panggil apa? You punya suara tu agak besar dikit lah. Saya tak dengar you punya suara. Pasal you punya suara agak jauh macam tu lah. Tuhan Bapa tu you panggil apa? Bapa? Bapa. Tuhan Bapa you panggil apa? Tuhan Bapa? You panggil apa tu? Bapa? Allah? Allah? Allah Bapa? Allah Bapa? Bukankah Allah itu Tuhan Islam? Siapa kata Pak Tuhan Islam? Saya punya Alkitab sudah duluan, Pak Cik. Pasal apa, saya sudah banyak diskusi sama Ustaz. Nah, mereka sudah klaim bahwa Alkitab sudah mulai duluan daripada Al-Quran. Jadi kata Allah itu sudah pakai orang Kristen. Jadi tidak ada kata Allah itu umat Islam pakai. Pasal Kristen sudah menuliskan dari awal. Tuhan Allah itu Tuhan kepada Islam. Siapa cakap? Saya cakap. Ustaz You Zuma kena cakap, tapi kita sudah cakap, kita sudah punya, kita semua pada ini Pak Cik ya, saya cakap sama you lah. Saya sudah berdiskusi sama you punya Ustaz Ustaz Indonesia, Ustaz punya Indo kita sudah banyak cakap ya. Itu Allah itu Kristen punya pakai. Pasal apa? Dari awal itu Alkitab sudah duluan. Tak ada. Kenapa saya cakap Kristen Alkitab duluan? Pasal you punya Ustaz juga sudah klaim bahwa Alkitab dulu benar, tapi awal itu sudah ada dari awal. Nah, dari perjanjian, kenapa saya cakap dari situ, dari perjanjian, dari perjanjian lama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu perkataan dari awal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan perkataan Allah itu daripada Arab. Siapa cakap? You cakap, you sendiri cakap lah. You Allah sendiri ni, cakap tak boleh macam tu. You egois. Nah. Ni, saya nak kasih tahu you lah. Saya panggil Zuma. Islam datang tu abad ke-7. Kristen tu abad pertama. Ustaz Zuma. Berani dikas sama Ustaz Zuma. Take you suruh you punya gurunda datang sini, you cakap sama dia. Si Ica nak diskusi sama you tapi tak mau di TikTok. Pasal apa? Nanti kalau dia kalah diskusi, nanti I kena report. I tak mau. Saya tak mau. Pasal apa? Saya nak diskusi. You kalau mau pergi diskusi, kita pergi ke YouTube. Kalau YouTube boleh lah. You mau pergi YouTube, kita pergi diskusi, ayo. Nanti saya punya teman bikin tempat buat kita diskusi. Nah, kalau you mau, you tanya, you panggil you punya gurunda. You bilang sama you punya gurunda, si Ica mau diskusi sama you cakap macam tu. Nah, you bilang sama dia, you bilang sama you punya gurunda, Ica nak diskusi sama you tapi tak mau di TikTok. Pasal apa? Main report itu macam. Nah, kalau dia mau diskusi, jom pergi kita ke YouTube.
toh. Ya, itu Berapa kali muridnya. nampak Kristen kalah debat dengan Zuma pasal nama Allah. Cakap pada tepat kalah sama you punya gurunda. Kami curi daripada Islam dan Arab. Siapa cakap? Tidak. Bilang tunggu dulu Abu Dhabi. Saya suka nih sama nih orang. You tunggu dulu. Saya nak turunkan ke dulu kau dulu ya. Sebentar dulu. Nah, saya kata sama you ya, you cakap sama you punya gurunda ya, you cakap sama dia baik-baik, you cakap sama dia, you pergi, you pergi ke tempat kalau you punya gurunda itu lagi live, you pergi you punya gurunda, you cakap sama dia, Tu gurunda kat Ica bawah. mau diskusi Ya, gurunda sama kat you bawah cakap. begini. Ya, ada gerunda dekat bawah, dia mau naik. Siapa you punya gurunda? Zuma. Mana ada? Apa pasal dia berani datang tempat I? You takut dengan Zuma. Naikkan. Kalau you punya gurunda ada, saya cakap sama you hari ini, dia berani naik ke room saya kasih you pulsa. Hah? You mau? Mau? Panggil you punya gurunda. Okey, saya panggil gurunda. Panggil. Bukan ada takut. Lah, saya cakap panggil you bilang you cakap takut. Apa pasal you cakap takut? Saya sudah cakap you punya guru panggil pergi sini, tapi you cakap you kata saya ni takut. Apa pasal you kata saya takut? Saya takut kat mana? Saya jangan cakap saya punya muka macam ni ya. Saya marah-marah ya. Ini memang saya punya muka ini macam Saya Semangat seru. Saya tak ada marah-marah. Emang saya punya muka garang. Saya punya muka merah. Tak ada marah ya. Mantap. Apa? Oke, ya sebelum lanjut kita diskusi, aku mau nanya dulu, udah lama Kak? Apa itu? Cantiknya udah lama. Lu datang ke atas, lu gak usah ngerayu, gak usah ini, tau gak? Gua turunin. Kalau misalkan lu naik ke atas, ngerayu, malah geli gua, beneran. Oh, geli. Iya. Kalau misalkan udah begini, gua langsung turunin loh. Gak ada kompensasi. Oh, jangan. Oke, aku mau nanya ya, lanjut ya. Iya, Kita lanjut diskusi. Iya. Kita lanjut diskusi ya. Jadi gini, ketika kakak bilang tadi kata Allah itu bahwa itu adalah kata dari Kristen ya. Nah, kakak udah pintar tadi mengatakan Allah itu sebelum adanya Islam Allah udah ada, betul Allah itu udah ada, ya kan? Tapi Allah itu bukan dari Kristen, karena kitab Kristen itu bahasa original teksnya Yunani. Yang tertulis Allah di kitab Kristen itu adalah Theos. Ya, original teks Theos. Nah, kata Allah itu diterjemahkan ke Abu Dhabi. kata Theos itu. Tunggu. Gua tanya sama lu. Oke, Lu udah belajar siap. lu belajar apa? Udah belajar teologi nggak? Waduh, aku S3 aku teologi. Lu S3 teologi. S3 S3 teologi di mana lo? di Vatikan. S3 aku. Iya. Dikit lagi S-teler aku. Nah, terus ya. Oke, jadi original text gospel atau yang disebut dalam original text kitab kami itu adalah Evangelion, bukan Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Ini datang-datang ya kan, dia datang-datang ke sini ya kan gara-gara ngedengerin para berdebat ya kan. Wah, Baru, ya kan? bisa. Aduh. Iya. Boleh. Nah, oke, sekarang aku tanya. Belajar bilang jangan esteller lo. Lo belajarnya di TikTok lo. Ngaco lo. Iya, nanti gampang, nanti aku bisa gitu. Oke, sekarang gini Kak, di Yohanes 3 pasal 16 itu maksudnya gimana itu Kak? Hidup yang kekal itu menurut Kakak apa di situ? Oke, aku artikan sama kamu, tapi gantian ya, jangan naik darah. Aku udah bilang teman-teman, muka aku emang begini. Jangan kalian bilang muka aku marah-marah.
Iya, yang di bawah Kenapa mukanya kamu cantik loh, begini? dia cantik. Apalagi kalau dia jadi ustazah, aduh lebih cantik. Gitu. Ya lanjut kak, silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, Yohanes 7 ayat 16 kak. Yohanes 7 ayat 16. Iya betul sekali. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 3:16 kak. Yohanes 3 Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, beroleh yang kamu tanyakan apa di sini? Hidup yang kekal. Kenapa Allah mengaruniakan anaknya agar anaknya itu bisa memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya kepada Dia pada saat itu? Kenapa anaknya bisa memberikan hidup yang kekal itu? Coba apa maksudnya di situ hidup yang kekal itu? Gitu. Hidup yang kekal di situ Menurut tadi aku. sudah dikasih tahu. Hidup yang kekal itu hidup kasih, hidup di sini kan sudah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia, kita tidak akan binasa. Binasa itu dalam arti apa? Kita tidak masuk ke neraka gitu, tetapi kita hidup kekal di surga. Seperti itu Abang Abu Dhabi. Mantap, bagus. Ya, aku terima pendapat kakak. Nah, kalau sekiranya ya kak, ya aku yang bilang, sekiranya menurut kakak hidup yang kekal itu mengenal Yesus Tuhan atau gimana kak? Silakan. Ya, hidup yang kekal itu hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apabila kamu Abi percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kamu hidup kekal itu apa? Hidup kita itu di surga, hidup kekal gitu. Nah, tetapi kalau kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus kan sudah dikatakan. Nah, apabila kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya, itu kita itu apa? Sama aja kita itu masuk ke kamu tidak diselamatkan gitu. Karena apa? Kamu tidak percaya gitu kepada Tuhan Yesus gitu. Oh iya, Kita hidup iya. kekal, Terima kasih kak. hidup percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi Oh, hidup iya. kita kekal di surga. Oh iya. Nah kak, kalau aku coba kutip menurut perkataan Yesus, coba kakak buka Yohanes 17 pasal 3. Yohanes Menurut 17 Yesus apa hidup yang pasal kekal? 3. Iya, itu menurut Yesus ya, bukan menurut Ya. aku. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Ya, seperti yang saya katakan tadi, hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, itu dia. Hidup yang kekal itu seperti itu. Berarti mengenal Yesus utusan atau Tuhan kak di situ? Mengenal Yesus itu Tuhan apabila engkau melihat, jika engkau mau melihat Allah, engkau juga melihat aku. Nah, kalau misalkan kamu mengenal Yesus, engkau juga melihat Allah gitu. Paham nggak? Kalau kamu Iya, maksudnya kalau kamu mau melihat pribadi Allah, engkau akan melihatnya dari Yesus. Nah, berarti itu satu, firman-Nya. Allah itu adalah firman Allah. Nah, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga percaya kepada Allah, gitu. Oh, berarti di situ Yesus itu harus dikenal sebagai Tuhan atau utusan kak? Maksudnya itu. Yang Yesus katakan di Yohanes 17 pasal 3 itu. Jadi Allah itu yang berbeda ya, nggak ada berbeda. Firman itu Allah, firman itu adalah Allah, firman Tuhan, firman. Nah, firman itu adalah Allah. Jadi itu satu. Tiga ini tetapi satu. Silakan. Oh, berarti Yesus itu firman ya kak ya? Nah, ya, Yesus adalah firman Allah.
firman Allah. Yesus itu adalah Tuhan ya. Ini siluman. Mereka ini yang bisa ini. Silakan Bang Lungga Tabunan. Sama Kak Ica dulu, Kak Ica tuh. Jangan, saya udah host aja. Nanti kalau misalkan saya banyak menerangi, ntar bahaya. Oke. Kak Ica coba baca Matius 4 pasal 4 dulu, Kak Ica. Ya. Matius 4 ayat 4 ya. Ya, itu kata Yesus semua manusia dari firman juga loh. Matius 4 pasal 4 di sini. Ini nih terus. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Silakan Bang Lungga Tambunan. Ayo nabi kita, Nabi Lungga, ini nabinya Kak Ica nih ya, Kak Ica. Ikut kanan apa pakai hijab? Aku nggak mau. Ayo Nabi Lungga, mau ngapain ini? Mau Kamu udah kalah, Ica. Udah kalah belum? Kalau belum kalah, biar ku. belum. Itu Kak Ica belum jawab, itu Matius 4 pasal 4 ya. Kenapa? Itu Nabi Lungga katanya Kak Ica jawab dulu Matius 4 pasal 4. Kalau misalkan Apa yang mau kau tanyain? enggak, maksudnya apa? Lungga, kalau misalkan lu nggak mau jawab, gue turunin lu. Bukan di sini, bukan masalah kalah atau benarnya Lungga. Di sini bukan masalah Yesus gue Bapak mau ngejelasin, kalau lu nggak bisa ngejelasin, tapi yang diutus ibu tapi ibunya adalah anak yang tunggal Gimana Lungga? anaknya Suara lu nggak ada. anaknya yang tunggal Suara lu Dedet. Suara lu nggak ada Lungga. Ini putus-putus Lungga. Coba kamu anaknya naik yang ke atas. tunggal itu bukan Aduh, si Lungga mah suaranya nggak ada. Ampun DJ. Suara lu nggak ada Lungga. Lu cari ini. Nah, masa Nabi kok? Aduh, Lungga. Lungga. Gimana? Terima kasih. Boleh naik. Alhamdulillah. Halo. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, tadi tanya Yohanes 17 ayat 3, aku yang jawab ya. Ya, Aku silakan. senang ayat kesayanganku. Ya, itu masalah hidup yang kekal loh. Itu kualitas Abraham, Adam, sampai malaikat-malaikat nggak layak loh. Karena yang diutus itu tahu 100% yang mengutus tahu 100% yang diutus. Jadi kualitas Abraham, Henok, Elia itu nggak layak. Karena dia itu tidak tahu hidup yang kekal. Terkopi ya. Itu gandengannya Matius 11 ayat 27. Clear itu nanti. Sama 1 Yohanes 5:20. Itu jagoan saya, Yohanes Pembaptis saja jadi tukang sapunya nggak layak kok. Itu. Lanjut silakan. Oke. Coba baca Yohanes 5 pasal 36. Lu paham Kak Ica bacain Kak Ica. Nggak, maksudnya Ya, jangan lari, saya itu dituntaskan dulu. tuntaskan dulu. Iya, ini kesaksian Yesus loh. Lebih sah daripada kesaksian Yohanes. Yohanes 5 pasal 36. Enggak, maksudnya di sini lu pengen tanya pengen apa sih? Abu Dhabi. Enggak. Iya, dia udah kasih aku ayat sanggahan, tapi sebenarnya sanggahannya itu enggak korelasi dengan ayat yang kutanyakan. Di situ kan Yesus katakan hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan yang Kau utus. Nah, coba baca Yohanes 5 pasal 36. Iya, Yohanes 5 pasal 36 coba. Yohanes 5 pasal 36. Itu kesaksian Yesus lebih penting daripada kesaksian Yohanes, apalagi dengan kesaksian abang-abang yang ada di sini maksudnya, ya kan? Itu. Si Abu ini dia hafal Alkitab tapi dia nggak mau bacain. Lu baca sendiri Abu. Ngaco lu. Baca. Iya, maksudnya kan kalau aku yang enggak, gue bilang sama lu hafal Alkitab, lu baca Alkitabnya. jadi
jadi gini Kak Ica, kalau aku yang baca nggak enak nanti kan di Jangan bawah. suruh gua baca, lu baca lu. Lu suruh gua baca tapi lu Iya. tahu ininya. Baca Ki, baca. Iya. Demikianlah kesaksianku lebih penting daripada kesaksian Yohanes, ya kan? Bahwa pekerjaanku semuanya aku dengar dari Bapak, ya kan? Dan dan Bapak telah yang mengutus aku di situ. Stand engkau. Jadi Yesus mengatakan, Oke, saya tanggapi Yesus dulu adalah boleh? utusan. Iya, silakan. Ya, begini ya, Bang Abu ya, Abu Dhabi. Ya, jadi begini. Iya. Jadi kebanyakan kan orang Islam ya hanya mencomot-comot satu ayat terlepas daripada konteks ayat itu. Jadi kalian mencoba mencomot-comot satu ayat dan untuk asumsi kalian dan membenarkan asumsi kalian. Padahal ayat-ayat dalam Alkitab itu harus dibaca dan dipahami secara komprehensif, secara holistik. Kamu pahamkah tidak? Secara holistik kamu paham? Kamu paham? Jangan saya sudah berkata-kata kamu nggak ngerti kan? Maksudnya kamu paham? Iya. Ya, jadi gini. Jadi kamu bertanya tentang di mana Yesus itu kamu meyakini dia hanya utusan, bukan Tuhan kan? Itu kan maksud dari kamu ambil ayat-ayat itu kan? Betul kan? Apa betul demikian? Iya, itu bukan dari aku. Iya, itu bukan dari aku, Iya. tapi dari perkataan Yesus, Pak. Kalau aku sih. Iya, betul. Begini, kamu saja itu perkataan Yesus. nggak Iya, mengerti, betul. kamu nggak paham kristologi, kamu nggak paham tentang Alkitab. Nah, kamu seenaknya saja comot-comot itu, ayat itu untuk mendukung asumsi kamu. Oke, saya bisa jawab, tapi ini mungkin pasti kamu akan bantah karena ya ibaratnya kita punya perspektif iman itu berbeda. Kamu melihat Alkitab dengan perspektif iman Islam. Nah, itu yang salah. Betul. Dan itu nggak bisa ketemu. Sama dengan saya, kalau saya memandang Al-Qur'anmu dengan perspektif iman kita, itu juga tidak pas. Jadi begini, saya sudah tahu, dan itu teman-teman kita yang olam ini kan, itu ayat-ayat itu aja yang ditanya-tanya, itu aja, nggak ada yang hebatnya gitu loh. Ketika kami menjelaskan, kamu membantah. Padahal yang saya mau tanya, yang lebih mengerti Alkitab itu kamu atau kami? Hah? Oke. Gitu Jadi loh. gini, Bang. Jadi gini, Kang. Ya gimana? Ya. Aduh, mana ada telepon lagi. Jadi gini, Bang. Kalau abang merasa aku salah, kan aku bawa dalil, ya kan? Silakan abang bantah aja dalil itu. Karena itu abang mau baca satu perikop juga nggak masalah. Abang, Karena saya itu mau- kan itu saya mau itu perkataan bantahkan di situ. itu. Gini dulu, kita sepakati. Kamu kan memakai ayat-ayat Alkitab kami untuk mendukung asumsimu. Betul? Betul? Nah, Enggak sekarang ada asumsi, Bang. Aku cuma kasih ayat aja. loh. Iya, begini. Kamu nggak paham tentang kristologi. Kamu paham kristologi kan tidak? Sama tanya. Kalau paham kita lanjut. Oke, kalau abangnya lebih paham silakan abang jelaskan, Bang, gitu ya. Karena percuma saya menjelaskan kalau ilmu kamu nggak nyampe di situ. Kamu akan bantah, kamu akan terus ini berasumsi. Jadi Gitu gini, loh. Bang, selama aku membawa dalil, itu bukan asumsi, Bang. Kecuali aku tidak membawa dalil, itu asumsi. Itu dalilmu itu. Kamu paksakan untuk mendukung asumsimu. Sebenarnya
nggak begitu pengertiannya. Gitu loh. Nah, jadi gini bang, aku bawa dalil, itu kata Yesus sendiri. Nah, kalau abang bisa patahkan argumen aku, kan silakan patahkan bang. Kalau aku masalah asumsi, aku nggak bawa dalil, tapi ini aku bawa dalil gitu. Ya Oke. silakan abang patahkan, gitu aja ceritanya. Kita sepakati dulu ya. Apa kamu kan memakai ayat Alkitab. Saya pakai ayat Alkitab. Dan kamu harus menerima itu. Iya, Jangan silakan. Jangan kamu hanya menerima ayat-ayat Alkitab yang mendukung asumsimu, sedangkan kamu menolak ayat-ayat Alkitab yang tidak mendukung asumsimu. Itu nggak fair. Silakan. Itu nggak adil. Banyak ayat yang menunjukkan Yesus itu Tuhan. Jadi sama katakan begini. Yesus itu ketika dia menjadi manusia, ya, di dalam dirinya itu berdiam esensi manusia dan eksistensi Allah. Jadi ketika ada waktu-waktu yang dia berbicara secara manusia, ketika dia bilang aku lapar, aku sedih, ya kan? Dia berbicara dalam konteks sebagai kemanusiaannya. Tapi ketika dia bilang aku mengampuni, tapi dia adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Kamu harus terima itu, karena kamu pakai ayat Alkitab. Gitu. Kalau kamu membantah, berarti kamu standar ganda. Di sisi lain kamu menolak ayat Alkitab, di sisi lain kamu percaya Alkitab yang mendukung asumsimu. Iya kan? Banyak ayat yang saya mau bilang, aku Alfa dan Omega, aku ada sebelum Abraham ada. Itu banyak ayatnya, tapi percuma saya mau jelaskan kalau kamu tidak mengerti kristologi. Gitu loh. Nah, ada bilang, kenapa Yesus berdoa kepada Tuhan? Kenapa dia berdoa kepada Bapa padahal dia Tuhan? Dia berdoa kepada Bapa waktu dia jadi manusia, bos. Di Filipi 2, di sana dikatakan begini, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia merendahkan dirinya, sementara waktu dia lebih rendah daripada malaikat, bahkan dia lebih rendah daripada manusia, bahkan dia taat sampai mati ke salib. Dalam waktu tertentu untuk misi penebusan, misi keselamatan. Tapi orang Islam kan tidak paham ini, susah. Ya kan? Jadi bagaimana Allah memposisikan dirinya ketika dia berdoa kepada Tuhan? Dia sedang memberi teladan kepada umatnya bagaimana itu berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau imanmu tidak mengakui Yesus Tuhan, silakan. Tapi jangan paksakan ayat-ayat Alkitab kami untuk mendukung asumsimu itu. Itu salah. Oke, siap. Saya tanggapi bang ya. Saya tanggapi. Jadi gini bang, ketika abang mengatakan Yesus mengampuni dosa, di situ Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Nah, kalau telah diampuni ini berarti ada oknum lain yang mengampuni. Itu satu ya, poin pertama. Dia tidak mengatakan dosamu telah kuampuni. Tunggu, bentar bang. Nanti abang tanggapi. Yang kedua, abang membahas Filipi. Filipi itu bukan aku membawa kata Yesus, abang membawa kata oknum selain daripada Yesus atau oknum atau Paulus. Nah, jadi gini bang, yang lebih mana lebih konkret data kita bang. Aku membawa perkataan Yesus itu sendiri, sementara abang membawa perkataan yang bukan perkataan Yesus itu sendiri. Mana lebih konkret data itu? Nah, makanya aku minta abang membawa data yang konkret yang sesuai dengan perkataan Yesus. Perkataan Yesus jelas, aku Alfa dan Omega. Aku Alfa dan Omega. Siapa di sini utusan nabi, rasul yang bisa berkata aku Alfa dan Omega, aku yang awal dan aku yang akhir? Siapa yang berani berkata begitu? Sama tanya. Oke. Ada nabi yang berkata begitu? Saya tanya, ada atau tidak? Jawab ada atau tidak. Oke. Ya, kalau jawab cuma sekedar ada atau tidak? Oke. Ya ada. Kalau cuma sekedar itu
Nabi Muhammad juga, innani anallah la ilaha illallah ana. Nah, itu Nabi Muhammad juga kayak gitu, tapi nggak ada Islam yang nyamaran Nabi Muhammad. Tunggu bentar Bang. Sekali lagi Bang, Abang membawa kitab Wahyu, yang kitab Wahyu itu yang mana dia ada setelah Yesus terangkat ke langit. Ya kan? Itu Nah, itu bukan perkataan Yesus semenjak dia di bumi. Makanya Bukan kamu tanda ganda Bang. Makanya aku minta lah kalian. Aku minta data yang setara dengan data yang kasih. Iya kan? Perkataan Yesus yang ketika Yesus masih di bumi kan gitu. Kalau kamu nggak yakin dengan ayat-ayat Alkitab, kenapa kamu pakai ayat-ayat Alkitab untuk mendukung asumsimu? Itu yang salah. Oke. Kalau kamu mau membantah iman kami, pakai ayat-ayat kitabmu membantah iman kami. Coba. Aku memakai ayat-ayat Alkitab yang ayat-ayat gospel yang ketika Yesus di bumi. Abang memakai ayat-ayat gospel yang ketika Yesus tidak di bumi. Nah, makanya aku minta yang kesetaraan dengan data aku ketika Yesus masih di bumi. Ada nggak? Bisa nggak Abang bantah argumen itu? Ya, bisa, tapi pasti kamu akan menolak karena kamu. Silakan. Aku nggak menolak. Aku nggak pernah menolak. Oke ya. Iya. Nah, ketika Thomas dia bilang begini, kamu adalah guru dan Tuhan. Matius Yesus 13 menjawab. 13 ya. Ya, karena kamu kan sudah tahu Alkitab, jadi kamu cari sendirilah, ya kan? Nah, katanya kamu sudah baca Alkitab kan? Oke, siap. Lanjut. Ya, kamu sudah tahu maksud saya. Di situ Yesus tidak pernah menolak. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia pasti akan bilang, Thomas, kamu telah memfitnah. Kamu telah menjadikan aku Tuhan. Aku bukan Tuhan. Jangan bilang begitu. Tetapi dia mengaku, dia konfirmasi, benar, aku adalah guru dan Tuhan. Oke. Itu jelas. Aku ini Bang ya. Aku sangka namanya diskusi kan pasti ada penyanggahan, ada saling sanggah kan gitu ya. Katanya kamu Kita nggak menolak. Karena aku nggak menolak, tapi aku bicara sesuai data. Jadi gini Bang, di situ kata Tuhan itu adalah kurios, original teksnya kurios. Sekarang Abang bisa nggak terjemahkan kurios itu dalam bahasa Indonesia apa? Itu Tuhan atau Tuan? Kurios itu Tuhan atau Tuhan? Coba, aku tanya dulu ke Abang. Kalau Abang ngerti. Saya tanya, kamu pernah belajar bahasa Yunani? Enggak, Abang kan lebih ngerti gospel daripada aku. Aku tanya dulu ke Abang, kurios itu Tuhan atau Tuan? Yang jujur, ayo silakan. Ya, percuma saya jelaskan kalau kamu nggak paham bahasa Yunani. Iya, kurios itu Tuhan atau Tuhan? Ayo silakan Bang. Kamu ngerti bahasa Yunani kan tidak? Ya silakan Abang jelaskan. Abang kan lebih ngerti daripada aku. Saya tanya dulu, jangan kamu cuma asal-asal nerima aja, asal-asal ini. Kamu nggak paham bahasa Yunani. Kamu paham nggak bahasa Yunani? Enggak, silakan Abang jangan tanya kepahamanku. Ya kan, itu kitab Abang. Harusnya Abang yang lebih paham, Abang yang lebih tahu. Nah, sekarang kutanya, kurios itu Tuhan atau Tuhan? Jangan sok tahu. Bang, di dalam kaidah bahasa Yunani, Bang, ada theos dan kurios. Kurios itu dia kedudukannya sebagai Tuhan atau Tuhan. Theos itu kedudukannya sebagai Tuhan atau Tuan. Yang mana? Yang mana Tuhan, yang mana Tuan, antara kurios dan theos. Silakan, Bang. Kaidah bahasa Yunani. Inilah yang kesalahpahaman kalian. Ya, silakan. Makanya saya jelaskan ini ya, mudah-mudahan kamu ini otaknya kebuka, ya. Ya. Jadi pertama, kata theos dalam Alkitab itu selalu menunjuk kepada Allah. Nah, Allah kita di dalam Alkitab berbeda dengan Allah SWT. Abang, referensinya apa Bang? Referensinya coba Abang terjemahkan aja dulu. Loh, itu theos itu kata Allah, sesembahan. Bang, Allah itu bukan suatu terjemahan, Bang. Allah itu adalah nama.
nama itu bukan suatu Nah, bahasa. makanya kan kita bilang, makanya saya bilang begini, Allah di dalam Alkitab itu hanya sebutan kepada sesembahan. Kalau Allah SPT itu adalah nama, jadi jelas beda. Nah sekarang aku tanya, kalau Allah itu adalah sebutan, Allah itu apa artinya sekarang? Allah itu artinya apa? Dia memiliki arti nggak? Itu sebuah nama loh, nggak punya arti bang. Yang sebuah nama itu nggak bisa diterjemahkan. Itu kan imanmu, bukan iman Enggak, kita. Kalau iman aku kita tanya Allah. menurut iman, menurut kemampuan abang, pemahaman abang, Allah itu sebuah nama atau sebuah kata? Silakan. Kalau itu sebuah kata, terjemahkan ke Allah, aku. Kalau itu nama, berarti nggak bisa terjemahkan. Saya Silakan. jelaskan ya. Saya jelaskan. Allah itu bagi agama Islam itu nama. Tapi bagi agama kami, Allah itu adalah sebutan. Makanya bisa di bahasa Ibrani dipakai Elohim atau Adonai. Dalam bahasa Inggris God. Dasarnya apa? Kalau Elohim ada artinya. Elohim itu artinya Tuhan, ilah. Gini, Elohim. Adonai. Nah, kalau Allah coba aku tanya, Allah apa artinya Allah? Atau Allah Ya, apa artinya? Allah ya. Kamu punya Nggak Tuhan. bisa diterjemahkan. Kamu artikan. Mana terjemahan abang? Ini Allah Allah itu itu sebuah sebutan, nama. makanya kan di dalam Alkitab itu ada namanya Allah bangsa lain. Allah bangsa lain itu bukan Yotefave, bukan Yehova, bukan Yahweh, bukan. Aku minta, Allah bangsa lain itu adalah aku minta terjemahan, bang. Terjemahan dari kata Allah itu apa? Abang mampu nggak? Kalau itu sebuah terjemahkan, bang. Apa? Coba. Allah itu sesembahan. Tunjuk aku. Hah? Allah itu Arti- sesembahan. Mana terjemahannya Allah itu sesembahan? Itu sebuah nama loh. Loh itu kan iman kalian, bukan iman kami. Iya, mana datanya, mana? Lah, ini saya mau jelaskan mengenai Allah kami dengan Allah kalian itu beda jauh. Berarti abang memperjelaskan tanpa ada data gitu. Loh, ada banyak data kok. Mana Allah itu datanya? sesembahan Artinya apa? Artinya apa? Kalau dia Allah itu nama, sesembahan. kalau dia nama, dia nggak bisa diterjemahkan. Kata Allah itu dari bahasa apa? Itu dari bahasa Arab loh, Bu. Itu nama dalam kaidah bahasa Arab. Itu nggak ada terjemahannya itu. Itu nama. Itu kan menurut agama kalian. Bukan menurut agamaku. Itu secara secara fakta, Bang. Loh, makanya kami kan Allah di dalam Alkitab itu bisa diterjemahkan ke Adonai, dalam bahasa Inggris itu God. Bang, My God. God itu, Bang, ada artinya. God itu artinya Tuhan. Iya kan? Itu ada artinya. Itu sebuah kata. Tapi kalau Allah itu bukan bahasa Inggris Tuhan itu Lord, bukan God. Ngaco lu. Tuhan. Kalau Lord itu Tuhan. Astagfirullah. Susah kalau ngomong, kalau ilmunya cetek susah, Cak. Iya, aduh ya Allah. Bang, gini. Sekarang aku tanya, Lord itu apa artinya? Abu Dhabi, Tuhan kalau atau kamu Tuhan? mau menjelaskan tentang Alkitab, nanti saya pertanyain kamu Al-Quran, kamu siap nggak? Enggak, aku enggak mau menjelaskan tentang Alkitab ini. Tentang Al-Quran, kamu siap nggak? Kita tidak membantahkan tentang masalah Allah. Tanya kamu tentang Al-Quran, kamu siap nggak? Aku bicara tentang Allah. Takut dia, Cak, takut. Saya Bukan tanya, masalah takut. saya tanya Bukan kamu masalah tentang takut. Al-Quran, kamu siap nggak? Kenapa Jawab kamu dulu itu? ini, jawab. Enggak, saya tanya Terjemahan sama kata kamu, Allah itu kenapa apa? Kenapa kamu sibuk-sibuk sekali Nah, ngurusin berarti Alkitab? kalian deal. Enggak, oke, Saya silakan, tanya, ayo kita bahas Abu Al-Quran, Dhabi, tapi ku tanya dulu. kenapa kamu Ku tanya dulu, sekali kalian udah ini? ngalah di sini, udah ngalah. Siapa yang Abu ngalah? Dhabi. Kamu nggak sampai ilmumu. Abu Dhabi ini dia pengen saya tanya, kalau kita mau belajar tentang Alkitab, belajar, jangan giliran kita mau tanya tentang Al-Quran dia nggak tahu, itu samanya dodol. Pengen belajar Alkitab
Kalau misalkan dia pengen belajar Halo? Alkitab tapi dia mau masuk Kristen, Tunggu nggak dulu, apa-apa. Cak, ya. Halo. Tunggu dulu, aku mau apa? Jadi- Ya, biar gantian. Silakan. Oke. Ya. Jadi sebenarnya arti Tuhan itu Lord apa God? Iya, enggak Kak. Bentar dulu ya, Slebel. Aku mau tanya sama Slebel. Kalau misalnya Slebel mau belajar tentang Alkitab, kalian harus ini jangan ngotot karena apa? Itu bukan pemahaman kalian. Nah, sekarang gini, kalau misalkan oke, kalian pengen bikin pemahaman kalian tentang Alkitab. Nah, kalau misalkan kita bertanya tentang Al-Qur'an, kalian bisa jawab nggak? Gitu. Jadi kita Ya, sama tanya jawab. Nah, kalau kamu nggak aku menghargai usahain Alkitab semampunya. enggak, jadi dulu kalau kamu tidak mau menghargai pernyataan tentang Alkitab kita, nah dan